Kita hidup di planet yang dihuni oleh hampir 200 negara. Tapi, tahukah Anda, beberapa negara diciptakan atau berevolusi menjadi sangat ekstrim dan unik sehingga melanggar semua ekspektasi normal. Hari ini, kita akan mengungkap 10 fakta negara paling ekstrim di bumi. Kita bicara tentang data. Negara yang secara resmi paling bahagia, paling aman, hingga yang paling sulit Anda temukan di peta. Siap untuk perjalanan global yang akan mengubah pandangan Anda tentang dunia? Kita mulai dari kategori yang selalu menjadi topik hangat, kebahagiaan. Berdasarkan World Happiness Report dari PBB, yang menganalisis faktor-faktor seperti dukungan sosial, kebebasan, PDB, dan tingkat korupsi, gelar negara paling bahagia di dunia secara konsisten dipegang oleh Finlandia. Finlandia telah memenangkan gelar ini berkali-kali. Namun, kebahagiaan di sini bukan sekadar senyum lebar di bawah sinar matahari. Ingat, Finlandia memiliki musim dingin yang gelap dan panjang. Kebahagiaan mereka berakar pada kepercayaan sosial yang tinggi. Orang Finlandia sangat mempercayai pemerintah, polisi, dan sesama warganya. Pendidikan dan perawatan kesehatan bersifat universal dan berkualitas tinggi. Budaya mereka yang dikenal dengan filosofi Sisu, semangat ketekunan yang pantang menyerah, membuat mereka tangguh menghadapi tantangan. Ini adalah negara di mana Anda bisa menjatuhkan dompet di jalan, dan kemungkinan besar dompet itu akan dikembalikan utuh. Wow. Inilah pelajaran terbesar. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan materi, tapi tentang keamanan sosial dan kualitas hubungan dalam masyarakat. Dari kebahagiaan yang luas, kita pindah ke ruang yang sangat sempit. Nomor 9 adalah negara paling padat penduduknya di dunia, Kepangeranan Monaco. Dengan luas total hanya sekitar 2 km persegi, Monaco adalah yang terkecil kedua di dunia setelah Vatikan, tetapi jauh lebih padat. Bayangkan, kepadatan penduduknya bisa mencapai lebih dari 19.000 orang per kilometer persegi. Di Monaco, setiap meter persegi adalah barang mewah. Negara ini adalah playground bagi kaum superkaya dunia. Monaco mengajarkan kita tentang bagaimana ekonomi yang unik dapat mendefinisikan suatu negara. Karena pajak pendapatan pribadi nol, negara ini menarik miliarder dari seluruh dunia, mengubahnya menjadi negara kota yang didominasi oleh perbankan dan kemewahan. Ini adalah gambaran ekstrim dari bagaimana kekayaan dapat berkumpul dalam batas-batas geografis yang sangat terbatas. Jika Anda mencari tempat yang damai untuk ditinggali, mungkin Anda harus pindah ke nomor 8, Islandia. Berdasarkan Global Peace Index, Islandia secara konsisten dinobatkan sebagai negara paling damai di dunia. Tingkat kejahatan di sini sangat rendah, hampir tidak ada. Polisi di Islandia bahkan jarang membawa senjata api. Ini bukan hanya karena populasi yang kecil, tetapi juga karena struktur sosialnya yang kuat. Islandia memiliki sistem kesejahteraan yang solid, kesenjangan ekonomi yang rendah, dan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Masyarakatnya merasa setara dan didukung. Fakta ekstrimnya, pada tahun 2008, saat krisis keuangan melanda,
Alih-alih menyelamatkan bank, mereka membiarkan bank bangkrut dan bahkan mengadili para bankir yang bertanggung jawab. Ini adalah komitmen untuk keadilan yang mungkin menjadi kunci perdamaian mereka yang luar biasa. Negara berikutnya membuktikan bahwa ukuran tidak selalu penting. Nomor 7, negara dengan populasi paling sedikit di dunia, Kota Vatikan. Terletak di jantung kota Roma, Vatikan adalah negara merdeka terkecil di dunia, baik dari segi luas daratan maupun populasi. Populasi resminya hanya sekitar 800 hingga 1000 penduduk. Mayoritas penduduk ini adalah rohaniwan, imam, biarawati, atau anggota garda Swiss yang ikonik. Vatikan mengajarkan kita bahwa suatu negara dapat berfungsi sebagai pusat spiritual dan politik bagi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia, meskipun hanya dihuni oleh kurang dari 1000 warga. Negara ini tidak memiliki warga negara yang lahir di dalamnya. Kewarganegaraan didasarkan pada pekerjaan dan fungsi yang diberikan. Sebuah negara yang unik, di mana identitas politik dan spiritual menjadi satu. Ini adalah fakta yang jarang terpikirkan. Sebuah negara yang memilih untuk tidak memiliki angkatan bersenjata sama sekali. Kita bicara tentang Costa Rica. Pada tahun 1948, setelah Perang Saudara Singkat, Costa Rica secara revolusioner menghapus militernya secara permanen. Mereka mengabadikan keputusan ini dalam konstitusi mereka. Dan apa yang mereka lakukan dengan dana yang seharusnya digunakan untuk tank dan jet tempur, mereka menginvestasikannya di pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Hasilnya, Costa Rica adalah salah satu negara paling stabil dan ramah lingkungan di Amerika Tengah. Mereka adalah pelopor dalam konservasi dan pariwisata ekologis. Costa Rica adalah contoh nyata bahwa perdamaian bukanlah ketiadaan konflik, tetapi investasi yang disengaja dalam kesejahteraan rakyatnya. Mereka membuktikan bahwa kekuatan suatu bangsa tidak harus diukur dari daya tembaknya, tetapi dari kualitas hidup warganya. Negara berikutnya ini bukan hanya sulit diakses secara geografis, tetapi juga secara filosofis. Negara paling terisolasi dan unik dalam pariwisata, Bhutan. Bhutan, kerajaan di Himalaya, terkenal karena mengejar kebahagiaan nasional bruto, Gross National Happiness atau GNH, daripada produk domestik bruto, PDB. Mereka percaya kesejahteraan spiritual dan mental lebih penting daripada kekayaan. Fakta ekstrimnya, untuk melindungi lingkungan dan budaya mereka, Bhutan memberlakukan kebijakan pariwisata high value, low impact. Hampir setiap wisatawan harus membayar biaya harian wajib yang sangat tinggi. Kebijakan ini memastikan bahwa turis yang datang benar-benar menghargai dan mendukung konservasi, bukan sekedar membanjiri negara. Bhutan mengajarkan kita tentang nilai pelestarian identitas dan lingkungan di tengah arus globalisasi yang deras. Dari puncak Himalaya, kita turun ke level laut. Negara paling datar di dunia, dengan titik tertinggi terendah, Maladewa. Negara kepulauan tropis ini yang terdiri dari 1000 lebih pulau karang, memiliki ketinggian rata-rata hanya 1,5 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi alaminya
hanya sekitar 5,1 meter. Itu adalah titik tertinggi terendah di dunia untuk sebuah negara. Fakta ini menempatkan Maladewa dalam posisi yang sangat ekstrim dan rentan. Mereka berada di garis depan krisis iklim. Kenaikan permukaan air laut sekecil apapun dapat mengancam keberadaan seluruh negara. Maladewa bukan hanya surga tropis, tetapi juga peringatan global yang nyata tentang dampak mendesak dari perubahan iklim. Nomor 3 membawa kita ke Asia Timur, di mana penduduknya menikmati harapan hidup terpanjang di planet ini. Jepang. Jepang memegang rekor sebagai negara dengan persentase populasi lansia tertinggi di dunia. Rata-rata harapan hidup mereka luar biasa tinggi, didorong oleh pola makan yang sehat, sistem kesehatan yang efektif, dan gaya hidup yang aktif. Ini membuat Jepang menjadi negara yang secara demografis paling tua. Namun, fakta ini juga membawa tantangan ekstrim, yaitu penurunan angka kelahiran dan penyusutan angkatan kerja. Jepang kini harus mencari cara inovatif, seringkali melalui robotika dan teknologi, untuk merawat populasi lansianya. Kisah Jepang adalah pelajaran tentang kemajuan dan tantangan menjadi populasi dengan umur terpanjang di bumi. Kontras dengan Jepang, kita beralih ke negara paling muda di dunia, Niger di Afrika Barat. Niger memiliki tingkat kelahiran tertinggi di dunia, dan rata-rata usia penduduknya adalah yang termuda. Lebih dari setengah populasi Niger berusia di bawah 15 tahun. Bayangkan, negara ini dipenuhi oleh anak-anak dan remaja. Fakta ini menciptakan tantangan dan potensi ekstrim. Di satu sisi, Niger memiliki potensi bonus demografi dengan tenaga kerja muda yang besar di masa depan. Di sisi lain, hal ini memberikan tekanan besar pada sumber daya, infrastruktur, dan sistem pendidikan. Niger adalah studi kasus tentang pertumbuhan populasi yang sangat cepat dan kebutuhan mendesak akan pembangunan berkelanjutan. Dan inilah negara yang paling ekstrim dalam pembahasan kita hari ini, yang memegang rekor keragaman linguistik yang luar biasa, yaitu Papua Nugini. Meskipun ukurannya sedang, Papua Nugini adalah rumah bagi lebih dari 800 bahasa yang berbeda, sekitar 12% dari total bahasa di dunia. Ini berarti, di beberapa wilayah terpencil, desa-desa yang berjarak hanya beberapa kilometer satu sama lain dapat berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak dapat dipahami satu sama lain. Keragaman ekstrim ini disebabkan oleh geografi negara yang terjal dan terisolasi. Pegunungan tinggi dan hutan lebat memisahkan masyarakat selama ribuan tahun, memungkinkan bahasa berkembang secara independen. Papua Nugini adalah harta karun linguistik global dan pengingat bahwa keragaman bukanlah pengecualian, tetapi aturan dalam sejarah manusia. Sungguh perjalanan yang menakjubkan. Kita melihat Finlandia mengajarkan kita pentingnya kepercayaan. Costa Rica menunjukkan kekuatan perdamaian. Dan Bhutan membuktikan bahwa kebahagiaan lebih penting dari uang. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa dunia kita adalah permadani yang luar biasa. Setiap negara dengan keunikan ekstrimnya
menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana kita bisa hidup, memerintah, dan menemukan kebahagiaan. Dari 10 negara ini, negara mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda pernah mengunjungi salah satunya? Beritahu kami di komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk fakta global yang lebih mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran, biar Donis Channel yang kasih jawaban.